kita akan membahas topik lanjutan soal pengetahuan lingkungan. Jadi kalau beberapa target pembelajaran kita itu kita sudah ada di sini, ya. Pertumbuhan populasi manusia dan dampaknya, bagaimana perkembangan populasi manusia dan dampaknya terhadap masalah apa yang ditimbulkan, bagaimana perkembangan manusia berkembang setiap year, kemudian solusinya bagaimana ketika manusia banyak menyumbang sedikit masalah terhadap lingkungan. Ya, sehingga pertemuan kita yang keempat ini, ya, ketiga keempat ya. Ya, pertemuan kita ya keempat ini kita akan bahas soal populasi manusia dan dampaknya. Saya share layar dulu. Layarnya terlihat kan? Oke. Suara saya bagaimana kualitasnya? Suara saya terdengar? Suara saya terdengar toh? Ya. Kita mulai. Jadi ternyata perkembangan manusia di bumi ini itu bukan hanya memberikan dampak positif, tetapi memberikan juga dampak yang negatif. Ya. Apa yang membuat sehingga menjadi negatif tersebut? Itu karena ada beberapa perilaku manusia yang tidak sesuai kaidah-kaidah lingkungan. Coba kita lihat. Ya, ini pokok bahasan kita. Kita akan melihat bagaimana sih pertumbuhan populasi manusia dan faktor penyebabnya sehingga manusia itu bisa berkembang dan sangat cepat. Kemudian soal demografi dan masalah pendudukan, manusia dan degradasi, model alam dan solusi yang berkelanjutan. Ini adalah tampilan perkembangan pertumbuhan populasi manusia setiap beberapa tahun. Ini dalam miliar ya, dalam miliar. Jadi tahun 1800 itu menjadi pertumbuhan yang pertama mencapai angka miliar pertumbuhan manusia di bumi. Kemudian semakin lama pertumbuhan itu semakin pesat. Itu kelihatan grafiknya di 1950, pertumbuhannya begitu signifikan naik. Ya, di 2000 itu kita mencapai 6,1 miliar di bumi, di dunia ini. Ya, kalau dilihat datanya, rata-rata pertumbuhan ini terjadi di daerah yang dalam negara berkembang. Rata-rata perkembangan ini banyak di negara-negara yang dalam posisi berkembang. Ini contoh di Asia sangat tinggi, di Afrika. Sekarang posisi Indonesia mulai memasuki proses pertumbuhan yang signifikan. Tetapi beberapa negara-negara yang sudah maju, pertumbuhan populasinya mulai menurun seperti Korea, Jepang, dan negara-negara maju lainnya. Bahkan saat ini beberapa kasus dan beberapa informasi terkait pertumbuhan populasi di beberapa negara maju seperti Korea dan Jepang itu sudah mulai menurun. Mereka memperkirakan
uh, sangat sedikit uh, manusia atau warganya yang ingin memiliki anak, sehingga jumlah lansia tinggi tetapi pertumbuhan kelahiran rendah. Sehingga banyak kalau kita dengar di berita itu, mereka ingin memindahkan ya, dengan berbagai macam cara, memindahkan orang-orang dari populasi besar seperti Indonesia untuk masuk bekerja ataupun nikah di sana. Ya. Sekali lagi, populasi itu sangat bergantung dengan berbagai macam aspek. Negara yang sangat maju dengan kompleksitas permasalahan ekonomi yang ada di negaranya itu mendorong beberapa warganya untuk menghindari permasalahan ekonomi, karena beberapa rumah tangga yang mencoba untuk memiliki anak itu mereka merasa itu menjadi beban yang cukup berat jika hidup di negara-negara yang ekonominya begitu tinggi. Berbeda dengan negara-negara yang dalam posisi berkembang. Kompleksitas ekonomi tidak serumit negara-negara yang sudah maju, sehingga itu menjadi tantangan bagi mereka. Tetapi yang kita bahas ini adalah, kalau dilihat yang warna merah ini, disinilah letak pertumbuhan populasi yang sangat besar. Ya, ini kalau dilihat semakin tebal merahnya, di situ pertumbuhan populasi yang sangat tinggi. Jadi kelihatan daerah mana yang populasinya tinggi besar. Ya. Tapi di beberapa negara-negara yang kesulitan untuk bertumbuh, ya, seperti di mendekati kutub utara itu, di situ daerah Kanada ke atas itu sangat sulit mendapatkan populasi yang besar. Tapi semakin ke sini semakin orang mulai bisa hidup di sana, tapi dengan populasi yang sedikit. Letak demografi juga mempengaruhi proses populasi berkembang di wilayah itu. Ya. Apa yang menyebabkan pertumbuhan populasi itu menjadi meningkat? Itu dipengaruhi oleh adanya kelahiran dan juga adanya imigrasi, dan bisa menurun dengan adanya kematian dan imigrasi. Jadi beberapa negara seperti saya bilang tadi, ya, angka kelahiran sangat mempengaruhi pertumbuhan populasi negara itu. Begitupun dengan proses imigrasi. Di Indonesia, kalau ini diperhatikan, dengan kemarin ada isu keluar aja, banyak orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang keluar negeri, itu akan menyumbang beberapa faktor pertumbuhan populasi sehingga menjadi menurun. Tetapi angka kelahiran di Indonesia sudah lumayan dibanding dengan angka kelahiran di negara yang kompleksitas ekonominya sangat masalahnya sangat tinggi. Tapi Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sekarang mulai mengantisipasi, karena dulu program pemerintah yang keluarga berencana 2 anak itu dilakukan karena pertumbuhan populasi Indonesia saat itu sangat tinggi, dan dikhawatirkan beban negara belum sanggup untuk membebani dengan populasi yang besar, sehingga mulailah ada dari BKKBN ya, untuk menekan angka populasi ya, dengan berbagai kompleksitas. Permasalahan yang utama kenapa orang memilih untuk tidak punya anak itu soal ekonomi yang paling tinggi ya. Bagaimana pengaruh imigrasi dan imigrasi? Pengaruh imigrasi dan imigrasi itu juga menyumbangkan pertumbuhan populasi. Perpindahan keluar ataupun ke dalam itu akan mempengaruhi naik dan menurunnya angka populasi di negara itu. Jadi kalau dilihat jumlah rata-rata anak yang dilahirkan perempuan dalam suatu populasi atau total fertility rate merupakan faktor kunci yang menentukan ukuran populasi. Semakin banyak angka kelahiran anak perempuan di suatu negara, itu
semakin memberikan potensi besar untuk peningkatan populasi. Saat ini melalui Kementerian Kesehatan itu sudah mulai banyak di, di digaungkan soal pentingnya kesehatan reproduktif. Ya, karena sekarang itu sudah banyak kasus yang menunjukkan angka kelahiran usia produktif itu menjadi menurun dengan jumlah populasi perempuan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu populasi perempuan dan laki-laki itu mulai mendekati seimbang. Makanya suatu negara yang jumlah populasi perempuannya menurun itu menjadi tanda bahwa akan ada masalah terhadap pertumbuhan populasi. Kalau saja negaranya mampu seperti Jepang, Korea, itu akan menjadi masalah kalau pertumbuhan populasinya menurun, karena mereka akan kehilangan generasi-generasi penerus di negaranya, akan kekurangan itu. Sedangkan angka lanjut usia itu semakin tinggi, sehingga stabilitas atau keseimbangan antara angka kelahiran dan kematian harus dijaga di negara itu. Nanti kalau populasinya turun, mereka harus mentransfer orang dari luar masuk ke dalam untuk bekerja di negaranya, sehingga itu yang akan dihindari. Ada juga soal demografi tadi. Jadi perubahan dalam pola pertumbuhan populasi terutama terkait mortalitas atau kematian. Ada 3 tahap utama yang mempengaruhi itu transisi demografi ini. Pertama adalah laju kematian tinggi dan laju kelahiran tinggi. Ya kalau ini terjadi dia akan stagnan, stabil tuh. Tapi kalau yang kedua, laju kematian rendah dan laju kelahiran tinggi, ini akan menyumbang peningkatan populasi. Ya, secara tidak langsung populasi negara itu akan bertambah dengan tingginya laju kelahiran, tetapi rendahnya laju kematian. Dan yang paling dihindari adalah laju kematian rendah dan laju kelahiran rendah. Ya, secara tidak langsung proses kematian yang rendah itu harus ditekan dengan laju kelahiran yang tinggi. Tapi kalau dia menjadi rendah, sebenarnya posisi aman. Tetapi pada posisi negara yang ingin berkembang, ini menjadi masalah. Ya, karena posisi seperti ini, negara ingin mendapatkan banyak dukungan dari warganya untuk meningkatkan stabilitas pekerjaan atau perputaran roda yang ada di negaranya, tidak lagi menggunakan dari orang luar. Indonesia dulu di masa kedikdayaannya banyak warga negara Indonesia yang pindah atau dipekerjakan di Malaysia dengan kemampuannya. Tapi posisi sekarang Indonesia hanya memiliki jumlah, tapi negara-negara yang pada saat itu mereka sudah mulai berbenah dengan tidak hanya meningkatkan populasi tetapi meningkatkan kualitasnya juga. Transisi epidemiologi ini berkaitan dengan penyakit. Jadi transisi penyakit yang terjadi ini bisa menyumbang beberapa permasalahan pertumbuhan populasi. Penyakit yang menurun atau turunan atau degeneratif, dan ini bisa mempengaruhi stabilitas populasi karena dia akan mempengaruhi angka. Bukakan dulu opa di depan, ya, karena dia akan mempengaruhi proses stabilnya warganya. Karena semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki kesehatan yang bagus, apalagi dia mendapatkan penyakit turunan, itu akan berpengaruh terhadap perkembangan populasinya. Ada beberapa penyakit yang dihindari seperti jantung, kanker, diabetes. Penyumbang kematian paling tinggi di Indonesia itu adalah penyakit jantung.
Ya, jadi konsumsi kolesterol tinggi itu harus dikurangi tuh. Makanya sekarang negara banyak mempropagandakan untuk mengurangi konsumsi gula, mengurangi konsumsi kolesterol tinggi. Ya, supaya apa? Supaya generasinya tidak bermasalah. Sekarang ada di posisi usia 25 sampai 30-an, anak-anak muda itu, usia muda itu sudah banyak ditemukan penyakit gagal ginjal, diabetes. Itu karena apa? Karena ada perubahan pola hidup yang terjadi. Sehingga itu yang digaungkan oleh pemerintah untuk menghindari itu. Makanya Kementerian Kesehatan sekarang membuat program cek kesehatan gratis. Jadi setiap orang bisa memeriksakan dirinya di puskesmas, ya, setiap tanggal ulang tahunnya itu gratis diperiksa semua, check up, medical check up dirinya. Untuk apa? Untuk mengontrol, memantau pertumbuhan laju ini. Nah, momentum populasi, kecenderungan populasi yang tumbuh cepat untuk terus tumbuh walaupun telah diterapkan kebijakan untuk menghambat pertumbuhan. Ya, laju reproduksi yang tinggi di masa lalu mengakibatkan momentum pada pertumbuhan populasi karena telah mengakibatkan banyaknya wanita sekarang pada usia reproduktif atau usia 15 sampai 44 tahun. Jadi karakteristik populasi manusia itu termasuk ukuran, pertumbuhan, kerapatan, penyebaran, dan data statistik itu menjadi penting. Itulah yang menjadi kajian dari demografi. Jadi semua aspek ini itu dikaji oleh ilmu demografi ini yang akan sangat mempengaruhi populasi manusia. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi: transisi demokrasi dan transisi epidemiologis. Yang pertama adalah kemampuan manusia untuk memperluas penyebaran mencapai hampir semua zona iklim dan habitat di bumi. Yang kedua adalah perkembangan pertanian tradisional dan modern yang meningkatkan kemampuan untuk menyediakan pangan. Kemudian yang ketiga adalah penurunan laju kematian karena perbaikan sanitasi dan layanan kesehatan serta kemajuan dalam bidang kedokteran dalam mengembangkan antibiotik dan vaksin untuk mengendalikan berbagai penyakit. Jadi yang pertama adalah bagaimana manusia bisa memenuhi semua lokasi yang ada di bumi, semua zona iklim, mulai dari dingin, tropis, subtropis, ya, semua harus diperluas secara merata. Tidak ada lagi ketidakmerataan populasi, karena ketidakmerataan populasi akan menyebabkan penekanan terhadap kondisi-kondisi tertentu, kepadatan penduduk yang akan menekan beberapa masalah, entah masalah kesehatan, entah masalah ekonomi, atau masalah kesediaan pangan. Aspek ini yang kemudian nih pemerintah memperhatikan bagaimana menyediakan pangan. Ya, dengan program pemerintah sekarang itu makan bergizi gratis, menekan pentingnya pertanian, kemudian dengan kesehatan, penguatan pemeriksaan kesehatan. Karena di negara-negara maju, negara-negara besar, mereka sudah mulai mengalami masalah rendahnya populasi ini. Jadi diprediksi pertumbuhan populasi di beberapa negara yang 2010 itu sampai 1,3, ya, di 2050 dia bisa sampai 1,7 billion, akan meningkat terus seperti ini. Indonesia akan mencapai di 2050 diprediksi akan sampai 309 juta. Di 2010 193, di 2050 itu diprediksi bisa mencapai 309 juta. Ya, ini datanya dari United Nations Population Division. Ya, kalau dilihat distribusi populasi itu dipengaruhi oleh migrasi dan penyebaran geografis.
secara internasional, migrasi dari negara yang pendapatan rendah menuju negara ke pendapatan yang tinggi. Atau kalau di Indonesia ada migrasi dari desa ke kota. Persoalannya adalah untuk menemukan pendapatan yang tinggi. Sehingga negara yang bisa memperhatikan ini, dia akan coba melakukan pemerataan di berbagai wilayahnya, sehingga tidak terjadi kepadatan di suatu daerah. Ya, contohnya seperti saat ini, Indonesia itu sudah banyak warganya yang pergi ke negara-negara yang pendapatannya tinggi, seperti di Australia, di Jepang, di Korea, di Singapura. Karena apa? Karena jaminan mendapatkan ekonomi yang lebih mapan, lapangan pekerjaan yang terbuka. Itu yang menyumbang tuh. Kemudian internasional, daerah rural menuju daerah urban, daerah urban sebaliknya menuju daerah urban, ya, atau berpindah dari tempat ke tempat. Itu juga mempengaruhi pemerataan populasi. Ya, biasanya alasan orang melakukan imigrasi ini nih, daya tarik ke kota besar, kesempatan kerja, dan tidak adanya kesempatan di daerah asal. Jadi pemerintah sekarang itu, saya perhatikan mereka coba mendorong setiap daerah memberikan peluang kepada warganya, peluang kerja, kesempatan untuk bekerja di daerah asalnya. Makanya dalam rekrutmen itu mereka akan mengutamakan putra daerah. Supaya tidak terjadi perpindahan lagi. Jadi kalau misalkan kayak ASN tuh, misalkan dia lulus ASN, kemudian dia warga asli Makassar, lulus di Kendari, suatu saat dia akan lakukan migrasi. Makanya beberapa daerah kabupaten mereka akan membuat sistem memprioritaskan putra daerah, meskipun itu akan bertentangan dengan hal, sehingga adalah kalau di ASN itu adalah pengangkatan yang jalur P3K tuh, yang betul-betul di daerahnya. Bahkan perkembangan industri setahu saya, jika suatu perusahaan ingin membuka pabriknya di suatu wilayah, jadi itu akan ada sidang di lingkungan hidup. Jadi di lingkungan hidup itu akan disidang perusahaannya, akan dilihat tuh bagaimana dia membukakan ruang untuk pekerja lokal. Itu juga menjadi perhatian dalam dibukanya suatu industri yang ada di daerah itu. Kita lewati saja. Terus bagaimana masalahnya? Jadi masalah demografi itu juga punya koneksi dengan masalah kependudukan. Jadi jumlah laki-laki dan perempuan pada kelompok umur muda, menengah, dan tua menentukan laju peningkatan atau penurunan populasi. Peran anak muda dan laki-laki itu akan mempengaruhi itu, entah dia meningkat atau dia menurun. Permasalahan reproduksi itu ada di pemuda, anak mudanya. Karena kalau itu bermasalah, apalagi jika anak muda Indonesia sudah memilih untuk apa sih yang sering disebut dulu itu free child, ya, itu menjadi masalah nantinya kalau sudah memilih ke situ, seperti yang terjadi di Jepang dan Korea. Struktur umur suatu populasi dapat digunakan untuk membuat proyeksi ke depan. Misalnya populasi yang sebagian besar terdiri dari penduduk berusia lanjut akan menurun dengan cepat. Ya, jadi jika dalam suatu negara banyak warganya dengan usia umur produktif, usia umur muda, itu nantinya akan menekan tuh. Dia akan menekan laju populasi nantinya. Tetapi jika dalam suatu negara usia lanjut lebih banyak daripada usia muda, usia produktif, itu akan menurunkan tuh. Itu yang terjadi di negara Jepang dan Korea. Mereka melihat usia lanjut itu sudah semakin banyak, sedangkan usia mudanya itu sedikit. Itu suatu saat akan menekan mereka.
Akhirnya mereka menggunakan banyak cara tuh. Dimana kalau ada yang menikah negaranya, warganya akan diberi biaya nikah dan biaya hidup. Banyak banyak cara mereka lakukan. Jadi kalau dibuat grafiknya, ya seperti ini nih. Ya, ini di Guatemala, Nigeria, Saudi Arabia. Ya, pertumbuhan penduduknya itu semakin rendah, usia produktif yang umur 0 sampai 14 semakin banyak, kemudian yang reproduktif yang kuning 15 sampai 44, kemudian yang lansia seperti ini. Ya, ini akan sangat cepat ini prosesnya. Tapi kalau di bagian Rusia, Jepang, mereka sudah mulai di posisi stabil nih. Sedikit nih. Ya, sedikit nih. Bahkan kalau sudah semakin besar usia lanjutnya, sedangkan usia mudanya semakin kecil, ini yang menjadi declining, ini yang menjadi masalah nantinya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi data di Indonesia kalau dilihat, ya mortalitas rate itu per 1000 warga itu ada 6. Sedangkan rata-rata kelahiran, ini kelahiran per 1000 orang itu ada 20. Jadi kalau dirasiokan rata-ratanya itu masih besar angka kelahiran daripada angka kematian. Ya, tapi jika kalau angka ini sudah mulai berimbang, ini jadi masalah nanti. Makanya lewat BKKBN, lewat Kementerian Kesehatan, mereka mulai mengejar ini nih, meningkatkan angka kelahiran dan menekan angka kematian. Ya, ada beberapa dampak negatif dari pertumbuhan populasi. Jadi pertumbuhan populasi yang tinggi itu akan menyebabkan banyak masalah juga sebenarnya. Terutama adalah kemiskinan dan masalah pangan. Ya, ada konflik, masalah sumber daya, posisi geografis, pemerintahan yang buruk. Dampak lingkungan itu mempengaruhi daya dukung atau carrying capacity yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Ya, dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah itu akan menekan beberapa aspek lingkungan. Sehingga daya dukung lingkungan itu terhadap kepadatan penduduk itu akan tidak berimbang. Infrastruktur yang tidak memadai, misalnya sanitasi, air bersih, kesehatan umum, dan layanan sosial. Itulah yang terjadi jika kita melihat di daerah-daerah atau kota-kota besar, yang mana kita akan melihat banyak kesenjangan tuh, masalah air bersih, sanitasi, kesehatan, dan layanan sosial. Karena kenapa? Karena sudah terjadi kepadatan penduduk di situ. Orang banyak mengejar uang di wilayah kota besar, tetapi infrastruktur tidak bisa disediakan karena padatnya pendatang. Kemampuan kota itu untuk menyediakan itu sudah terbatas. Kemudian masalah lain adalah masalah kesehatan, malnutrisi, efek kepadatan tinggi, kemudian standar hidup yang rendah. Ini adalah dampak negatif dari pertumbuhan populasi yang tidak bisa dikontrol. Sekali lagi, pertumbuhan populasi itu bagus, tetapi harus terkontrol. Masalahnya kalau tidak terkontrol itu yang akan jadi masalah. Akan timbul berbagai macam masalah-masalah lingkungan. Contohnya ini nih, kemiskinan. Hubungan antara kemiskinan dan kesehatan. Ya, seperti lingkaran setan sebenarnya. Jadi, mana yang mau diutamakan? Apakah kemiskinan atau masalah kesehatan? Dua hal ini adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Dengan masyarakat yang kesulitan ekonomi, dia akan kesulitan mendapat akses kesehatan, utamanya berbagai macam makanan. Ya. Sehingga banyak referensi mengatakan ini seperti lingkaran setan. Ya, kita jaga kesehatan, tapi orang banyak yang miskin. Ya. Jadi permasalahan ini akan terus mengalir sehingga yang paling utama untuk mengejar ini adalah masalah meningkatkan kemiskinan. Tetapi pada negara-negara yang sudah maju dengan masyarakat yang sudah berpikir lebih
matang, mereka itu sudah mulai mengontrol tuh, mengontrol tuh. Jadi tidak ada kehidupan yang berlebih-lebihan, hidup sesuai dengan standar, ya, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang menekan. Kemudian pertumbuhan populasi dan kemiskinan. Jadi ada beberapa pendapat yang berbeda soal pertumbuhan populasi dan kemiskinan. Ini salah satu pendapat soal Malthus dan Condorcet. Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan populasi itu akan melampaui ketersediaan pangan. Ya. Sedangkan Condorcet mengatakan pertimbangan dalam tindakan manusia akan mengurangi populasi, mengurangi limbah, dan mempertahankan ketersediaan pangan. Jadi menurut Condorcet itu, dengan populasi yang terkontrol itu akan mengurangi berbagai macam aspek. Ya. Tetapi menurut Malthus pertumbuhan populasi itu penting, ya, untuk melampaui ketersediaan pangan. Dengan bertambahnya populasi, negara memiliki sumber daya, memiliki penambahan energi untuk mengelola berbagai macam aktivitas, sehingga pangan dan lainnya bisa tersedia. Nah, ini yang masih rancu di berbagai macam ilmuwan. Hubungan kesehatan dan kemiskinan di negara berkembang. Ya, jadi soal kesehatan dan kemiskinan di negara berkembang ini menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Makanya seperti Indonesia, negara kita yang sudah berkembang, ini menjadi berita yang sangat enak untuk digoreng, karena masalah ini yang masalah sentral, soal kesejahteraan dan kesehatan. Ya, karena rata-rata negara berkembang akan mengalami hal ini, karena mengejar perkembangan negara yang semakin cepat, tetapi pertumbuhan penduduk yang bermasalah populasinya. Ya, kepadatan penduduk yang terjadi seperti di India dan di Indonesia pun itu akan mempengaruhi stabilitas sebenarnya. Ya, mempengaruhi stabilitas. Karena akan timbul berbagai macam masalah. Entah masalah lingkungan, entah masalah ekonomi, kesenjangan sosial, ya, banyak aspek. Sehingga memang harus punya perhitungan yang matang, apakah populasi kita sudah melebihi dari kontrol atau tidak. Di dunia populasi itu dimaksudkan populasi itu di angka 7 miliar orang. Jadi semakin meningkat itu akan mempengaruhi kondisi atau daya dukung dari bumi. Makanya beberapa propaganda yang terjadi ketika zaman COVID, beberapa pernyataan mengatakan bahwa ini adalah cara alam sedang mengurangi populasi itu, sedang mengurangi jumlah populasi yang terus meningkat. Ya. Selanjutnya adalah manusia dan degradasi modal alam. Apa itu modal alam? Jadi modal alam itu adalah bagaimana cara manusia bisa bertahan hidup memenuhi kebutuhan sumber daya di populasi yang meningkat. Manusia telah memodifikasi atau membangun menggunakan budidaya dan mendegradasi bagian yang sangat besar dari sistem alam. Jadi semua sumber daya yang ada di alam itu digunakan seefisien mungkin oleh manusia sebagai modalnya dalam bertahan hidup di tengah-tengah peningkatan populasi. Ya. Sehingga peningkatan populasi manusia yang meningkat itu akan menyebabkan berbagai macam hal yang terjadi. Yang pertama, dengan peningkatan populasi itu akan menyumbang peningkatan pemanfaatan sumber daya alam. Yang tadinya jumlah 10 orang
kita hanya makan 10 ubi, tapi karena menikunya di 30, akhirnya sumber alam yang digunakan menjadi 30 juga, semakin meningkat. Ya, kemudian produksi limbah. Jadi semakin tinggi populasi, itu limbah yang dihasilkan dari populasi itu akan semakin besar juga. Kemudian terjadi degradasi lingkungan, ya, penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, ini yang tidak bisa dikontrol. Nah, sehingga secara tidak langsung kita dengan perkembangan populasi manusia itu secara tidak langsung menyebabkan underlying environmental issue. Lahirlah berbagai isu-isu lingkungan karena peningkatan populasi. Kenapa semakin marak pertambangan? Karena beberapa negara butuh pemanfaatan sumber daya. Isu itu karena ekonomi beberapa negara perlu ditingkatkan karena banyak manusia yang mencari lapangan pekerjaan, sehingga menyampingkan beberapa kepentingan lingkungan. Ujung-ujungnya adalah apakah kita akan memanfaatkan lingkungan dengan mempertahankan diri sebagai manusia, atau kita mengeksploitasi sumber daya yang ada di bumi sehingga menyebabkan daya dukung bumi menjadi menurun. Ya, sehingga populasi dan lingkungan, manusia dan lingkungan haruslah bersinergi. Bukan berarti pemanfaatan lingkungan itu menjadi dilarang, tetapi harus terkontrol. Manusia harus mengontrol semua kegiatannya. Dampak apapun yang dilakukan oleh populasi itu harus mengontrol aspek lingkungan, mulai dari polusi udara, sampah, ekosistem, itu harus dikontrol, sehingga manusia bisa bertahan hidup dengan populasi yang selalu meningkat dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi, tapi bumi juga bisa bertahan, bumi juga tidak mengalami degradasi lingkungan, ya, sehingga sama-sama tidak ada yang mengalami loss atau kekurangan. Ya, bagaimana populasi juga mempengaruhi nih tempat tinggal, luas wilayah akan banyak yang terpakai. Kemudian sumber-sumber energi akan sangat banyak dibutuhkan, energi, keterbatasan. Makanya sekarang banyak digaungkan energi terbarukan. Ya, karena melihat populasi yang meningkat, keterbatasan energi fosil bumi yang semakin tinggi, dampaknya terhadap lingkungan. Maka sekarang beberapa ahli-ahli lingkungan mulai menyadari itu, sehingga mencoba membuat sebuah energi baru yang memiliki tingkat degradasi terhadap lingkungan yang rendah. Itulah yang disebut dengan energi terbarukan. Lahirlah beberapa itu tuh alat transportasi listrik, ya, mengurangi pemakaian bahan bakar minyak, menggunakan listrik. Ya, tetapi kalau listriknya juga masih pakai bahan bakar minyak, percuma juga kalau PLN masih pakai minyak. Ya, kita mobilnya sudah pakai listrik, tapi listriknya dihasilkan dari energi yang tidak sehat, ya, atau energi dari fosil. Ya, sebaiknya PLN penghasil listrik mulai berbenah juga. Jadi sumber listriknya diperoleh dari energi-energi terbarukan seperti matahari, gelombang angin. Ya, di mana tuh, di Makassar tuh, di mana lagi ya, di Makassar itu lah, saya lupa. Mereka sudah mulai punya kincir angin penghasil energi. Ya, sebenarnya Indonesia ini punya banyak sumber energi. Gelombang air itu bisa menghasilkan energi listrik. Ya, di daerah-daerah pinggir laut yang angin kencang itu bisa dibuat tuh, ya, dibuat sumber energi sangat banyak. Ya. Sehingga seperti yang kita bahas di pertama soal dampak lingkungan,
Tidak ada lain dan tidak bukan selain bagaimana manusia atau populasi manusia menggunakan, memanfaatkan lingkungan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Tidak berlebihan dan selalu melakukan perbaikan. Sehingga dalam populasi, dalam pertumbuhan populasi, aspek yang paling penting untuk dijaga adalah daya dukung atau carrying capacity. Ini kita sudah bahas di pertemuan pertama. Carrying capacity, daya dukung. Berapapun jumlah populasi manusia yang dapat didukung bumi, itu punya batasan. Bumi punya batasan menampung manusia. Itu disebut dengan daya dukung. Kalau dilihat grafiknya, consumption carrying capacity, yang ini overshoot, semakin hari semakin tinggi, dan suatu saat dia akan turun nih. Apa yang turun? Yang turun adalah daya dukung, karena populasi yang tinggi. Populasi yang tinggi menyebabkan konsumsi atau konsumtif dari populasi itu menjadi besar. Tetapi kalau tidak dilakukan perbaikan terhadap daya dukung, nanti kita akan kehilangan nih, kita akan mengalami degradasi daya dukung atau degradasi lingkungan. Sehingga ini akan menjadi bumerang lagi buat manusia. Kita tidak tahu sampai kapan kita dapat terus meningkatkan daya dukung bumi terhadap manusia tanpa merusak sistem pendukung kehidupan. Sehingga dampak dari populasi itu juga berperan terhadap lingkungan. Berapa jumlah populasi manusia yang dapat didukung bumi sebenarnya? Sulit untuk mengukur itu, tetapi bisa diprediksi. Beberapa pihak menganggap bahwa jumlah itu bukan pertanyaan yang tepat. Yang paling tepat adalah berapa daya dukung kultural bumi atau jumlah maksimum manusia yang dapat hidup secara wajar dalam kondisi nyaman dan merdeka tanpa mengurangi kemampuan bumi untuk mendukung kehidupan generasi-generasi berikutnya. Jadi solusi yang tepat menghadapi populasi adalah pertama, mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti apa? Pertumbuhan ekonomi hijau yang tidak merusak lingkungan, yang tetap mempertahankan daya dukung. Jika suatu negara menjadi negara industri dengan ekonomi yang telah berkembang, maka pertama-tama yang terjadi adalah laju kematian akan menurun, kemudian laju kelahiran akan menurun. Ini yang dialami oleh negara-negara berkembang, khususnya Indonesia nih. Sudah memasuki posisi itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan status perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan perempuan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit jika mereka berpendidikan, memiliki kemampuan untuk mengendalikan fertilitasnya, memiliki pendapatan sendiri, dan hidup dalam masyarakat yang tidak menekan hak mereka. Jadi perempuan akan semakin tinggi reproduktivitasnya kalau hidup di lingkungan yang sehat tuh, tidak ada tekanan. Mereka memiliki pendapatan sendiri, jauh dari tekanan apapun, sehingga kesehatan reproduksi akan menjadi baik bagi perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mendorong keluarga berencana. Jadi program keluarga berencana memberikan layanan pendidikan dan klinis yang dapat membantu pasangan merencanakan keluarga. Program bervariasi antara budaya yang berbeda, tapi umumnya memberi informasi tentang jarak waktu antara kelahiran, pengendalian kelahiran, dan layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Jadi BKKBN itu bukan hanya soal 2 anak cukup, tetapi bagaimana mereka mengendalikan kelahiran, kesehatan ibu dan kesehatan anak. Anaknya hidup, tidak sakit, dan tidak meninggal. Ya, ibu sehat dan bisa melahirkan generasi selanjutnya. Ya. Ya. Oke. Itu
penjelasan kita soal populasi dan dampak terhadap lingkungan. Ya, yang perlu kita cermati ini nih, sampai kapan populasi manusia akan dapat terus meningkat? Sedangkan sampai kapan batas daya dukung bumi terhadap manusia itu? Perlukah pertumbuhan populasi dikendalikan? Bagaimana Anda mendefinisikan kesejahteraan? Ya, yang seperti yang dibahas soal kemiskinan tadi. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, ya, yang perlu dicermati secara dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Ya, Rohit, silakan. Ya, bagaimana? Rohit, suaranya kedengaran. Ya, salam. Apakah yang bisa melihat pertumbuhan Putus-putus suaranya, Rohit. Gimana? Apa tadi, Rohit? Silakan. Oke. Ya, sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa dengan berbagai cara ya. Karena manusia bisa memilih untuk tidak berkembang biak atau tidak punya keturunan. Ya. Dan manusia juga bisa memilih untuk memperbanyak tuh. Yang jadi masalah kalau pilihan mengendalikan populasi itu tidak terkontrol dalam hal ini posisi kecil saja ya, pada posisi rumah tangga kalau ditanya apakah seorang ayah ingin memiliki keturunan ketika belum memiliki pekerjaan, ya, tapi ketika anaknya sudah sangat banyak dalam satu rumah tangga, itu akan menjadi beban tuh. Dia bisa memilih untuk itu. Ya. Sehingga kesadaran dalam pengendalian populasi bukan hanya muncul dari negaranya, tetapi dari individu rumah tangganya. Bagaimana menyikapi permasalahan tuh, permasalahan ekonomi, permasalahan kepadatan. Ya. Makanya banyak kejadian kalau kalian lihat data, masyarakat yang hidup di pedesaan itu pasti angka kelahiran itu pasti akan tinggi karena seperti itu tadi, tekanan dari lingkungan, tekanan permasalahan, kompleksitas masalah itu sangat rendah di situ. Berbeda kalau sudah masuk ke kota maju tuh dengan berbagai macam kompleksitas yang harus dikejar. Tuh, anak harus sekolah. Tapi kalau orang yang tinggal di pedesaan, mereka sudah tidak berpikir anaknya harus sekolah, tapi cukup berkebun yang penting bisa hidup. Begitupun paling jauh, paling pedalaman suku-suku Baduy yang ada di Jawa Barat yang tidak punya kontak dengan negara-negara maju, ya, populasinya akan terus cepat meningkat. Angka kelahiran akan semakin tinggi, karena mereka bisa memilih itu karena tidak ada tekanan apapun. Jadi ketika seseorang atau sebuah negara atau sebuah populasi mengalami tekanan terhadap populasinya, pasti mereka bisa mengendalikan itu.
Yang terpenting sekali lagi ya individunya. Itu yang terjadi di negara seperti Jepang. Mereka sekarang mulai mengontrol, mulai mencoba mengendalikan populasi yang sudah mulai menurun tuh, angka kelahiran yang sudah mulai menurun dengan menggunakan berbagai macam cara. Cara-caranya saya dengar itu kayak itu, anak muda yang mau menikah dibiayai sama negara. Anak pertama, anak kedua dibiayai full sama negara. Pernikahan dibiayai sama negara, dikasih tempat tinggal. Ya, negara punya banyak cara tuh. Ya. Oke? Oke, Rohit? Ya. Ya, oke. Ada lagi? Kalau gitu saya tanya nih, kira-kira siapa yang bisa menjawab nih? Bagaimana kalian mendefinisikan kesejahteraan? Ya, silakan. Ada satu orang? Bagaimana? Apa itu kesejahteraan? Ya. Siapa? Salsa. Coba Salsa dulu deh. Tunjuk nah. Ya. Apa itu kesejahteraan? Ya. Oke. Itu definisi kesejahteraan ya, aman, makmur, bahagia ya. Ya. Kalau siapa lagi satunya nih? Ini siapa? Sabri. Apa? Kalau Sabri apa? Ya. Apa itu definisinya kesejahteraan? Ya. Apalagi? Ya. Jadi kalau punya hubungan yang baik dengan orang lain, kita punya hidup makmur, itu sudah masuk dalam kategori sejahtera versi Rohit, versi Sabri ya. Ya. Kalau Rohit kira-kira kesejahteraan hubungannya? Ya. Rohit lebih ke ekonominya harus sudah mapan ya. Ya, oke. Jadi setiap orang punya persepsi masing-masing soal kesejahteraan, dan tidak ada yang salah dari setiap pandangan. Setiap orang berbeda soal kesejahteraan, karena sejahtera salah satu orang dengan orang lain itu berbeda. Ya, tetapi yang semua akan mengarah kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang aman. Ya, entah dari berbagai versi. Banyak orang yang menurutnya, saya yang penting tidak kaya, saya merasa sejahtera, yang penting bisa punya pekerjaan untuk anak istri. Ada juga, saya harus punya banyak harta supaya saya bisa memenuhi semua kebutuhan, entah kebutuhan hari ini atau kebutuhan akan datang. Ada juga orang yang hanya untuk kebutuhan hari ini. Ada yang sudah memikirkan sampai generasi pertama, kedua, dan ketiga. Dia akan merasa sejahtera kalau sudah punya kemampuan, kekuatan itu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, nanti kita akan lanjutkan soal isu-isu lingkungan global.
kita akan masuk ke sini ya, pertemuan selanjutnya ya. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan ya? Kalau sudah tidak ada ya, nanti di absen mana kepentingan masih ada toh? Ya nanti saya di absen nanti di absen kehadiran kita ya, nanti kita lanjut lagi pertemuannya yang kelima mungkin ya. Kita lanjut. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.